Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Ustadz Ya, ya? alhamdulillah baik. Mbak Eli baik juga. Kayaknya baik deh. Dilihat dari mana nih Pak Ustadz? Ya berseri-seri. Saya kan bisa melihat aura gitu orang. ya? Wah, bisa meramal juga ya. Berarti saya bisa bertanya di sini nih nanti ya, gimana masa depan? Orang peramal itu kejahatan sebenarnya. Iya benar-benar ya. Jadi gitu loh. Saya sebelum masuk ya Mbak ya. Ada orang katanya bisa ngeramal, nanti akan terjadi begini-begini. Kalau dia tahu, kok nggak ngasih tahu orang, wah itu kan dosa itu sebenarnya. Harusnya dikasih tahu ya Dikasih Pak Ustadz tahu. ya. Nah ternyata karena apa? Karena banyak orang itu ngasih tahu sesudah terjadi. Saya sudah memperkirakan ini nih, makanya nggak usah terlalu larut sama Iya, betul, peramal-peramal. Sekalian kemarin kan ada yang nanya ya Pak Ustadz ya, Ya. soal perjodohan. Nah, Kayak ini kayaknya apa ya, menarik sekali. Banyak sekali yang jodoh itu kayaknya semua orang tertarik untuk ngomongin ya Pak Ustadz ya. iya, sing wis duwe mbek sing ngurung duwe iki ya tertarik. Iya, saya sih enggak. Oh, Saya kan enggak udah sih. punya. Enggak buat anaknya nanti Oh, ini, iya. ilmunya ini. Iya sih betul-betul. Ilmu bisa dipakai kapan aja ya Pak Ustadz ya. Ya benar. Nanti mungkin ada jomblo wati yang datang ke Mbak Eli minta nasihat. Oh iya betul. Barangkali nanti bisa disampaikan. Kalau cocok dipakai, enggak cocok ya Iya, cari iya. nasihat yang lain. Oke, kita akan bahas apa nih Pak Ustadz? Ya kalau saya ngasih judul gini, menyambut jodoh dan menjaga perjodohan. Jadi Oke. bukan mencari jodoh ya. Karena jodoh itu nggak dicari Pak Ustadz. Ya jadi gini ya. Sebenarnya mencari jodoh itu enggak usah diajari, itu naluri saja Mbak. Jadi kalau semua orang itu nyari jodoh, enggak usah orang, mau pitik wae ngono kok. Ya kan, kalau kita lihat ayam, ya enggak usah disuruh kan, enggak ada pelajaran kan. Ayam itu enggak usah disuruh carilah jodoh, enggak usah. Dia Iya, akan iya. mencarinya. Semuanya. Bahkan bakteri juga begitu ya. Jadi semua makhluk itu karena memang fitrahnya, naluriahnya itu ya mencari jodoh. Jadi itu enggak usah disuruh. Nggak usah disuruh, niki cocok sudah pinter kabeh kalau bab kayak gitu itu. Tetapi justru yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menyambut jodoh yang sudah disiapkan Allah itu. Oke. Kadang-kadang yang kemudian menurut saya ya, secara subjektif itu saya melihat orang terlalu sibuk mencari. Orang mencari itu kan fokusnya pada objek, Mbak. Aku golek sing ngene, Iya. ngene. Engko aku kudune Tipenya yang iya, seperti tipenya ini. kayak gini. Orang kalau sibuk kayak gitu, dia lupa. Kamu itu kalau dikasih kayak gitu itu kamu bagaimana itu? Kita tuh siap apa enggak dikasih seperti itu gitu. Misalnya kita saya kepengen suami saya atau istri saya itu orangnya teliti, teliti. Nah nanti ternyata setelah menikah telitine bab uang itu luar biasa, malah ngamuk bojone. Ora usah teliti-teliti, jadi dhisik njaluke teliti. Jadi sebenarnya gini ya, yang jauh lebih penting adalah bukan mencari. Kalau mencari itu ndak usah disuruh, dan teknologi mencari itu berkembang sesuai zaman aja Mbak. Iya. Dulu zaman saya kan ndak ada kayak WA sekarang, WA-WA-an itu ndak ada ya. Dulu surat-suratan. Iya, iya. Ya surat-suratan. Paling banter itu saya menangi SMS-an gitu. Bapak-bapak kita itu dulu surat-suratan aja ndak menangi, cegat-cegatan yang dalan. Kirim salam. Iya ya, kirim Pak Ustadz salam ya. gitu ya. Zaman dulu lagi teknologinya ndak ada, nah sangat sulit ketemu orang, dijodohkan, digolekke. Jadi itu ngikutin perkembangan aja, perkembangan teknologi. Wah sekarang sak nggon-nggon wae lah. Kita bisa lewat medsos, bisa mencari dan sekarang kan kenalan aja bisa lewat wah, Facebook. luar biasa kalau sekarang. Jadi justru sekarang mencari itu sangat mudah, tetapi justru orang lupa untuk menyambutnya. Makanya ini nanti temanya menyambut Iya. jodoh, dan bagi yang sudah punya jodoh bagaimana kita menjaganya. Silakan Pak Ustadz bisa Iya. dijabarkan soal perjodohan ini. Ya, saya sebelum masuk ke hal yang lebih praktis itu. Kita harus memikirkan dulu ya, menghayati dulu tentang hakikat dari perjodohan itu. Karena kalau ini kita keliru di awal, nanti kesana-sananya keliru. Iya. Keluarga itu ya Mbak Eli ya, itu bisa menjadi sumber obat paling hebat, sekaligus sumber penyakit paling luar biasa juga. Wah, wong loro itu banyak kalau kita lihat ya.
Saya kan sebagai pengobat tradisional itu sudah 15-an tahun itu saya amati betul. Orang itu pada sakit kanker, pada sakit problem-problem serius itu awalnya di keluarga, seringnya itu. Karena suami atau istri kita itu orang terdekat dengan kita. Betul. Kalau mereka yang terdekat dengan kita tidak membahagiakan dan menderitakan, itu kan cilokone luar biasa karena sangat dekat. Lah nek sing memusuhi kita orang jauh aja ndak apa-apa. Tapi kalau yang bermusuhan dengan kita itu suami atau istri kita, wah itu kan luar biasa. Yeah. Dan juga saya mengamati orang ngobrol sakit, yang sakitnya luar biasa, sembuh ya gara-gara dalam tanda petik ya tentu semua karena kehendak Allah, keluarga, Mbak. Betul, dukungan keluarga. Dukungan juga, keluarga, dukungan orang-orang terdekat. Iya. Makanya jadikan ya, saya selalu gini, jadikan rumah itu sebagai surgamu. Baiti jannati kata Rasulullah. Iya. Rumah itu bayangan surga. Di sanalah ada obat-obat yang sangat mujarab. Ora usah aduh-aduh golek obat mujarab. Ya, obat paling penting itu di dalam keluarga itu. Nah, makanya kalau kita dikeliru sejak di awal, engko merono-merone gitu. Nek wis kadung terus jadi penyesalan-penyesalan dan penyesalan itu sudah kalau sudah berkepanjangan kan sudah repot. Iya. Nah, itu ya. Jadi ya ini bukan takut-takuti ya. Ya ini jangan ini yang jomblo jangan takut. Nek takut salah meneh sampeyan ya. Jadi gini, orang nikah itu tujuannya sebenarnya 3, Mbak. Yang pertama. Ya, yang pertama itu rekreasi. Jadi untuk senang-senang memang betul dan itu boleh dalam agama. Yaitu misalnya kita menikah biar kita bisa bersendau-gurau dengan pasangan kita, bisa bercanda, bisa itu memang tujuannya begitu. Tetapi tujuan yang pertama ini pasti, saya bilang pasti tidak selalu berhasil, Mbak. Pasti, jadi mesti uang rumah tangga kui mbuh seminggu pisan, mbuh rong minggu pisan, mbuh sesasi pisan, mbuh setahun pisan. Itu pasti ada semacam ora senenge, mangkel, purik, jengkel. Dan itu akan selalu terjadi. Makanya orang jomblo, para jomblo yang belum punya suami atau istri, ketika kamu berkehendak bersuami istri, jangan pernah kamu membayangkan bahwa nanti kamu akan terus seneng terus. Karena kamu sudah dari awal begitu, kok kecewamu wah luar biasa, kok kecewa. Kita kadang-kadang kan membahagiakan, wah dia tuh sangat cocok lah buat saya ini. Aku kalau di samping dia akan selalu bahagia selamanya. Itu kan yang gedabus, Mbak. Iya, betul. Yang gedabusnya itu benar untuk saat ini, tetapi nanti di dalam perjalanan itu selalu tidak begitu. Mengapa saya sampaikan demikian? Kanjeng Nabi pun tidak demikian. Padahal Rasulullah itu manusia sempurna, istri-istri beliau luar biasa solehahnya. Tetapi dalam perjalanan ya Rasulullah pernah istilahnya itu pergi dari rumah untuk memberi pelajaran kepada istri-istrinya. Jadi itu kewajaran saja. Maka saya bilang tujuan orang menikah yang pertama rekreasi itu benar, boleh. Tetapi kita harus tahu bahwa itu kadang-kadang iyo, kadang-kadang ora. Dan itu harus kita awali biar kuda-kudanya kita kuat. Ya. Pasang kuda-kuda dulu. Iyalah ya, yo ngerti lah. Karena kita kan menikah dengan manusia, Mbak. Orang arep nikah ambek malaikat toh. Beda pemikiran ya Pak Ustadz ya. Iya, nek dulu itu beda pendapat. Iya, beda pendapat. Pasti ada. Kalau dulu waktu pas iseh masih saling mendekati ya, pendekatan atau pacaran atau apa itu. Ya orang rasanya seperti wah apian itu. Perhatian begini-begini beda ya nek dadi bojone. Beda, karena rasanya beda. Coba gini ya. Saya misalnya tertarik dengan peci yang sangat indah ini, sangat bagus ini. Sebelum jadi milik saya, itu rasa senengnya kan iya, kelihatannya bagus ya banget. Bagus ya, banget, tapi nek dadi WE kan ya nanti lama-lama biasa juga. Aja. Ya bosen. Senenge tapi rasane seneng beda. Itu psikologi saja. Jadi kita menikah nanti itu aja mau golek seneng, karena itu suatu saat kamu bisa tidak mendapatkannya. Ya. Yang kedua itu prokreasi, Mbak. Jadi satu itu untuk rekreasi, untuk seneng, golek seneng, bercanda, wah, untuk status lah ya. Terus ada prokreasi. Prokreasi itu untuk melanggengkan reproduksi lah ya. Jadi untuk melanggengkan spesies manusia. Dan ini juga tidak selalu berhasil. Iya toh. Ya kan banyak ada orang belum dikasih Allah amanah. Ya, ini juga tidak selalu berhasil. Sehingga kita harus mengerti
harus menyadari begitu bahwa kita menikah nanti dianugerahi Allah keturunan atau tidak, ki ono sing hasil, ono sing ora. Jadi dua tujuan ini itu bisa berhasil bisa tidak. Maka kita harus kuda-kuda, harus persiapan. Bahwa rekreasi tidak selalu berhasil, prokreasi tidak selalu berhasil, tapi yang ketiga ini harus berhasil. Apa itu? Yang ketiga itu spiritualisasi. Jadi di dalam pernikahan, makanya saya ingin menyampaikan nasihat suci dari Rasulullah. Ini nasihat suci dari Rasulullah. Idza tazawwadal abdu. Ketika seorang hamba itu kok menikah, ya, itu faqad istakmala nisfuddini. Sesungguhnya dia telah menyempurnakan separuh agama. Jadi separuh agama itu di dalam keluarga itu. Jadi berkeluarga itu kan unik ya. Uniknya begini Mbak ini. Saya dengan istri saya itu kan orang lain. Tetapi ketika saya ijab qabul menjadikan dia istri saya harus menganggapnya sebagai diri saya sendiri. Padahal itu orang lain. Ini sebenarnya wujud bahwa asma Allah yang paling agung itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini wujud dari situ. Jadi kita harus menyayangi orang lain. Di dalam keluarga itu kan di wong liya. Kalau saya sayang sama anak itu wis naluri, Mbak. Iya kan naluri. Nah, itu makanya gampang menyayangi anak itu gampang. Menyayangi anak itu jauh lebih gampang daripada menyayangi istri atau suami. Karena anak itu jelas jiwa ragamu. Iya, darah daging kita. Darah gitu daging ya, kita. Ustadz, Sehingga ya. secara naluriah gak perlu diajari pitik yang ngono. Iya. Sapi yang ngono. Semua hewan pun begitu. Nek duwe anak, anaknya dilindungi. Jadi itu naluriah saja. Tetapi mencintai istri atau suami itu kan orang lain. Nah itu sebenarnya wujud spiritualisasi yang luar biasa, Mbak. Makanya ada beberapa mufassir ya yang menyampaikan Allah itu menyebut pernikahan itu sebagai mitsaqon ghalidho. Janji yang agung. Itu hanya digunakan untuk 3 hal oleh Allah. Satu, ketika Allah berjanji kepada manusia untuk jadi khalifahnya. Yang kedua, Allah mengangkat janji para rasul dan para nabi. Yang ketiga, janji pernikahan. Maka orang itu ijab qabul, disaksikan ribuan malaikat di atas langit, dideloki. Makanya orang ya, nah ini yang nanti para jomblo, orang ijab qabul itu rasanya luar biasa, getarannya itu luar biasa. Jadi kalau saya bilang mistis. Jadi betul-betul mistis. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Secara psikologis itu gini. Pada saat saya bilang Qabil tuh nikah haha siapa-siapa gitu. Maka saat itu juga saya berubah. Yang awalnya saya sendiri, saat itu saya berjanji kepada Allah untuk membuat seorang perempuan ini menjadi diri saya. Iya. Nah itu perjanjian yang disebut mitsaqon ghalidho. Perjanjian yang agung yang disaksikan oleh ribuan malaikat. Makanya ojo digawe. Kan orang itu gini, saya itu ya nyun sewu ya, itu bukan salah dan benar. Orang itu nek arep nikah sing dipikir kan gedunge ning ndi. Apa namanya? Yang diundang berapa? Yang diundang berapa? Terus menunya apa? Nanti ya itu enggak salah ya, benar karena memang sunah menikah itu kan dipestakan ya. Ya tentu dengan kemampuan masing-masing. Tetapi hakikat ini sering dilupakan. Jadi wong arep nikah ku sing dipikir kuwi tapi kurang ngaji ini nih. Kurang ngaji tentang hakikat dari pernikahan, tentang spiritualitas dari pernikahan. Jadi mengapa pernikahan itu disebut separuh agama? Karena satu itu, Mbak. Satu, orang lain, anake wong, tiba-tiba kalau saya seorang suami, saya harus memberinya makan. Saya harus bekerja untuk dia, padahal dia orang lain. Istri saya juga begitu. Saya anake wong liya, tiba-tiba harus menghormati saya. Bahkan saat itu kedudukan suami bisa lebih tinggi daripada orang tuanya. Betul. Jadi itu Allah mentakdirkan di dalam perjodohan itu sebuah revolusi mental yang luar biasa. Kalau tidak siap itu nanti goncangnya banyak. Makanya itu banyak. Mantu kurang akur karo maratuwa.
engko Iya. kurang akur ambek sedulure iparnya karena tidak siap dari awal gitu. Karena kita itu tidak mengerti nikah itu apa gitu. Jadi menikah itu tadi menyatukan seseorang dengan diri kita. Dan saat itu kita harus menyadari bahwa dia itu punya buntut banyak. Iya. Ya kan buntutnya akeh ya duwe bapak, duwe ibu, duwe sedulur, duwe Punya ponakan, adik, duwe punya adik, kakak. macam-macam itu. Makanya saya itu sering gini. Sering ya anak-anak muda itu ketika menikah dia hanya fokus kepada calonnya. Sementing calonku apik aku ora peduli gini. Lho nek saiki gak masalah, tapi engko dadi masalah. Iya. Orang sering terlalu terlalu fokus kepada tadi Mbak ya. Makanya saya itu sering guyon tapi maton Mbak. Ini dicatat ya yang yang kalau yang sudah punya ini ilmu ini jangan dipakai dulu. Ini yang ilmunya yang belum punya nih. Yang lagi cari jodoh. Yang cari jodoh. Ini bukan untuk yang sudah punya ya. Jadi gini, kalau yang belum punya. Kalau kamu ingin melihat seseorang itu cocok dadi bojomu pora, ya. Kalau kamu ingin melihat apakah seseorang itu baik bagimu atau tidak, jangan lihat kebaikannya kepadamu, tapi lihat kebaikannya kepada orang lain. Karena apa loh? Nek orang dadi bojomu ya mesti apian lah ambek kowe. Iya. Oh nek pacaran, wah nonton dia tak terke ngono Iya. Itu ya mesti ngono lah. Ya pasti. Makanya Kalau nggak ditolak kebodhon. ya Pak Ustadz. Lah makanya sering kebodhon. Iya benar. Makanya saya tuh gini, selalu kalau saya dikonsultasi sama kowe nek kepengin wong lanang apa wong wedok iku apik. Coba kamu lihat sikapnya. Ini yang hebat ya. Kepada orang yang dia benci. Jadi misalnya si A seneng sama si B. Lah nek B mesti ambek A yang mesti perhatian lah wong jenenge wong seneng. Iya. Coba lihat si B sikapnya kepada yang membenci dia. Kalau dia masih menghormati, masih baik, artinya masih tidak terlalu berlebihan dalam bencinya. Kepada yang dibenci saja dia bersikap adil, apalagi kepadamu yang sangat dia sayangi. Oke. Jadi ojo kebodhon. Makanya saya tuh guyon saya itu nek pacaran iku bodoni ya. Saya selalu guyon begitu, Mbak. Cinta itu gila Pak Ustadz. Iya itu guyon tapi maton. Lah nek ya dia tuh baik Pak sama saya, Pak. Cinta banget sama saya. Iya wong gek seneng. Makanya kamu kalau ingin lihat orang itu baik, maka lihatlah sikap dia kepada orang lain, bukan kepadamu. Nek kepadamu mesti apike. Sikap dia kepada orang lain. Makanya kalau kita lihat semua tokoh-tokoh hebat, Mbak. Ya entah yang beragama Islam atau tidak beragama Islam, entah Mahatma Gandhi, apalagi nanti puncaknya baginda Rasul Muhammad SAW, orang-orang hebat seperti itu. Itu kalau kita lihat secara materi, ambek wong liya iku luwih perhatiane lho kalau sama dengan keluarganya. Lho Rasulullah itu suatu saat menjadi orang yang sangat kaya, ya, tetapi pada akhir hayatnya gak ninggalke opo-opo. Jadi karena baiknya sama orang. Iya. Lah kalau kita ini kan egois. Iya benar. Yang penting ambek aku. Nah, itu bahayanya begini ya. Ini saya bilang bahayanya. Kalau seseorang hanya melihat kebaikannya kepada dirinya, itu nanti kebodhon karena seneng ambek benci kuwi naik turun, Mbak. Beda tipis ya Beda Pak Ustadz tipis. Lah engko nek pas seneng ya wah ya ketok sayange. Pas benci dia terus kemudian lari gitu. Kelihatan tidak adilnya. Tetapi ketika suami atau istri kita bermental seperti tadi, baik kepada semua orang. Suatu saat kan ya memang tukar padu biasa. Tetapi pada saat tukar padu itu tetap apik atine. Tidak akan terus berpikir wah ditukar tambahan. Kalau bisa ya. Iya, itu tidak pernah berpikir begitu. Makanya ya, saya ini pesen sama adik-adik ya yang belum menikah, yang masih mencari-cari, kemudian ada yang dekat sama dia itu. Nek ndelok wong apik, aja ndelok apike karo sampean. Kowe kebodhon kok. Kalau kamu ingin lihat orang itu baik apa tidak, lihatlah cara dia mempergauli teman-temannya, mempergauli saudara-saudaranya, dan bahkan mempergauli orang yang membencinya. Ku delok, aja delok ambek kowe lah. Bendino kan orang itu begini, yang sok-sok tertipu itu. Itu begini. Nilpune sedina ping pira? Wah, iku nek nilpune sedina ping 3 kaya ngombe obat ya berarti sayang. Nek sedina nilpune ping 2
Wah, wis toh. Saya pesan ya. Misalnya ini saya kasih contoh. Ketika kamu duduk berdua. Jadi kita duduk berdua itu. Nah, kemudian ada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kok calonmu kuwi segera meninggalkanmu dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan itu? Wah, itu sesuatu banget. Itu luar biasa. Bukan malah mikirin Wah, orang lain. kadang-kadang saking asik masuknya itu, walah ya ono wong tiba ora ngerti ono. Enggak, kadang juga berpikiran gini Pak Ustadz, kalau seorang cewek ya, dia lebih perhatian sama orang lain daripada sama saya. Oh, itu yang sesuatu banget. Cuma orang lainnya itu bukan maksud saya orang lain itu orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Iya. Ya, bukan orang lain ndek duwe loro ngono. Itu beda lagi Ya dong, beda Pak lagi, Ustadz. makanya kita ya, jangan kita lah, aku wis ya. Ya adik-adik atau siapa saja yang mencari itu, kalau kamu ingin menilai orang, lihat sikap dia kepada orang lain. Orang lain dulu. Maksudnya orang lain kepada tetangganya, kepada yang paling hebat itu melihat cara dia mensikapi orang dia benci. Mbak. Misalnya seorang si Fulan misalnya sedang pendekatan dengan Fulanah. Nah, Fulanah ini cara menilai si Fulan tuh gini. Mas, sampean itu nek misalnya bisnis ya. Pesaingmu sapa? Oh, iki. Coba kamu perhatikan cara dia ngomong ke musuhnya itu loh, Mbak. Atau kompetitornya itu. Kalau dia jelek-jelekin ora ben kuwi, nek wis ora seneng mbek sampean ya wis ngono kuwi sikape. Oke. Nah itu yang sering tertipu itu di wilayah ini. Iya, Di iya. wilayah ini karena orang sedang PDKT atau sedang mencari jodoh itu orang terlalu egosentris, Mbak. Pokoknya yang dia lihat dia kepadaku. Nilpune ping piro, nek nganu ngejak jalan-jalan ping piro, senyumnya bagaimana kepadaku begitu. Tetapi justru dia melupakan hakikat dari kebaikan. Ya. Hakikat dari kebaikan adalah orang yang tetap adil kepada mereka yang dia tidak suka. Itu luar biasa dan itu sesuatu banget. Wes entuk ngono wes coba. Nanti Oke. keluargamu akan terjaga oleh sikap adilnya itu. Amin. Iya. Di dalam keluarga itu kan dinamikanya kan kuat sekali ya. Kadang-kadang luweh, kadang-kadang kurang, kadang-kadang longgar, kadang-kadang kepepet. Itu kan di dalam keluarga. Ketika kita berkeluarga kan ngerasa kayak ngono. Merasakan kebutuhan yang ini. Sementara yang masuk sekian, yang keluar harus sekian, anak harus begini. Ya kadang-kadang Allah memberi ujian, ada yang sakit, ada yang macam-macam. Iya. Nah, makanya di dalam keluarga itu kita itu latihan sabar, latihan syukur, latihan tawakal, latihan husnudzon itu ya di dalam keluarga itu. Itulah kitab besar yang diberikan Allah kepada kita untuk kita baca setiap hari itu. Jadi setiap hari kita membaca istri kita, setiap hari kita membaca anak-anak kita, setiap hari kita membaca mertua kita, setiap hari kita membaca ipar kita. Di dalam keluarga itulah Allah itu memberi kesempatan kita untuk membuka kitab agung. Makanya keluarga itu surga deh. Iya. Nah, itu kita harus ya tentu ya semua kita apalagi yang belum menikah ya harus punya cita-cita bahwa keluarga itu nanti akan menjadi surganya. Amin. Kita langsung bahas ini ya Pak Ustadz ya, biar kejawab ya. Oh iya silakan. Ya. Dari Mbak Maya Fatmawati ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Maya. Ada doa khusus nggak Pak Ustadz yang bisa mendekatkan jodoh? Terus caranya gimana ya melupakan mantan yang sudah menikah duluan? Belum bisa move on nih Mbak Maya nih. Mbak Maya siapa namanya? Maya Fatmawati Pak Ustadz. Wah, harus kayak itu Fatmawati kan wanita luar biasa. Artinya Pak Ustadz. Iya Fatmawati kan pahlawan nasional. Jadi sebenarnya begini Mbak Maya ya, lafadz doa itu bukan yang utama. Yang utama adalah suasana hati. Nah ini saya kasih tips lagi ya. Sing paling disenangi manusia itu apa toh sebenarnya? Semua orang itu senang harta, semua orang. Tetapi harta itu akan tidak disenangi ketika tidak menimbulkan kedamaian hati, ya toh? Misalnya ada orang terus duwe harta, terus hartanya adalah tinggu rebutan. Kan harta itu jadi tidak menyenangkan. Ada orang beranggapan bahwa yang paling menyenangkan itu popularitas. Wah, aku nek populer, terkenal enak, ini dijalui tanda tangan.
Tapi ternyata juga ndak enak. Kalau popularitas itu tidak menimbulkan kedamaian hati, Mbak. Oke. Malah ning gak iso bebas. Wah, karo ditututi karo netizen. Jadi kita justru sebenarnya dicari oleh semua manusia itu kedamaian hati. Kedamaian hati. Makanya saya sampaikan begini, kedamaian hati kuwi pengelarisan sing paling hebat. Kedamaian hati itu pengasihan sing paling hebat. Jadi nek kepengin orang itu seneng sama kita, itu hatimu harus damai. Kalau hati kita damai itu kayak magnet. Makanya misalnya kita membaca begini, ya buat Mbak Maya misalnya, Fatihah itu rangkuman dari Al-Quran. Nek bingung mau apa ya maca Fatihah. Tetapi ketika baca Fatihah, itu tujuanmu itu memperbaiki dirimu. Gitu kan kadang-kadang begini, wah wacake Fatihah, ben seneng mbek kita. Kan ada ilmu begitu misalnya ya. Iya. Nek kita mau seneng sama siapa wacake Fatihah, itu juga tidak salah. Tetapi kurang indah, Mbak. Yang indah pada saat kamu berdoa, kamu ingin mengubah dirimu. Nanti itu kedamaian hati kita itu menjadi magnet bagi orang lain. Kalau hatimu damai, yang datang itu orang-orang yang mencari kedamaian, Mbak. Nek sing mbok goleki seneng, engko sing goleki sampean ya wong sing goleki seneng. Padahal seneng yo ngono kuwi, seneng kan yo kadang-kadang seneng, kadang-kadang ora seneng gitu. Iya. Maka saya sampaikan menyambut jodoh. Yang paling penting adalah bagaimana kita mendamaikan hati kita. Yang mendamaikan hati termasuk tadi. Tapi nggak ada doa yang khusus Oh, gitu. udah doa itu Buat begini ya. Ini deketin saya jodoh kasih gitu, saya kasih surat rahasia ya, apa? kasih rahasia. Nih, makanya saya belain. Ya, doa itu kayak menu, Mbak. Oke. Bagi Mbak Eli dengan Mbak Maya, itu kan panganan kan beda-beda. Sing disenengi itu. Yang cocok bukan yang disenengi, yang cocok itu beda-beda. Orang kalau tinggi besar itu harus banyak makan sayur. Tapi orang yang tidak tinggi besar makan sayurnya sedikit lebih sedikit tidak apa-apa. Karena ayat Al-Quran itu kayak menu, Mbak. Oh. Kayak menu. Saya, ya ini ya, kalau dimintai doa, saya harus ketemu dan berbicara dengan orang yang kepengin minta Langsung doa itu. ya. Saya ingin tahu. Jadi saya itu ibarat dokter, saya diagnosa dulu ini. Oh iya. Iki wonge ngene. Soalnya Pak Ustadz juga bisa lihat loh. Tadi dia bisa lihat saya gimana Oh, hari itu ini guyon kan. aja itu. Ya, saya juga guyon Pak Ustadz. Nah, jangan anggap serius, juga saya dukun nanti malah. Nah, jadi saya biasanya kalau ngasih doa, misalnya orang sakit atau orang mau cari jodoh atau orang kepengen ya dagangannya ini, itu bukan terus doanya setiap orang sama, bukan, Mbak, beda. Itu kayak orang ngasih resep obat. Podo-podo pileke, obatnya iso beda loh, Mbak. Tergantung berat badannya berapa ya. Yang dokter kan gitu. Tergantung lamanya berapa, usianya berapa. Doa, apalagi jodoh, ini hati-hati ojo anggere donga mbok ucapkan. Kamu harus mencari orang yang kamu anggap kamu percayai untuk meminta doanya. Dongane opo? Dan itu harus dokter tidak mungkin memberi resep tanpa dia memeriksa. Engko malah ra bener engko, malah iso wah kalau dalam tanda petik bisa bahaya itu. Ya jadi nanti Mbak Maya kalau pengen doa nanti. Ya, jadi Hubungi Pak Ustadz. yang paling gampang, nah ada namanya doa yang kayak saya kalau menyampaikan ditanya seperti ini ya paling sederhana ya Fatihah. Fatihah, Karena itu ya. doa untuk semua orang. Tapi mungkin dalam hati di itu ya dikhususin buat biar dapat jodoh gitu ya. Iya, Pak itu Maya boleh ya. begitu. Tetapi jangan lupa bahwa pada saat berdoa itu kata para kekasih Allah, Mbak, bukan mengubah orang lain. Berdoa itu mengubah dirimu sendiri. Kalau dirimu berubah, engko sing teko iku itu tadi itu. Makanya damaikanlah hatimu. Oke. Terutama lagi begini. Kalau orang paradigmanya sudah diubah tentang pernikahan tadi, Mbak, yang saya sampaikan sejak awal tadi. Nikah itu begini. Kamu hayati, kita hayati, maka kamu akan magnet dirimu akan berubah. Nanti akan ujuk-ujuk kayak magnet aja gitu, Mbak. Jadi itu kayak magnet. Jadi ini bukan pencarian tetapi membentuk magnet diri sebenarnya. Oke. Kalau mencari kok kebodohan terus itu tadi. Terus tadi nggak bisa ngelupain mantan. Ya ora mungkin lali, maksud mantan lali. Pasti inget ya. Ya, yang harus dikurangi itu emosinya, itu loh. Oke. Jadi emosinya. Ya itu pakai
pakai logika akal sehat aja. Ya mbok eling-eling ta, mbok eling-eling ya dadi wong karo ngopo. Saya tahu caranya mamanya Nah, gimana. itu pengalaman. Caranya adalah ya dapetin yang baru. Kalau aku gitu. Ngelali dhewe ya, Iya nanti lupa soalnya yang dipikirin yang baru. Kita lanjut ya Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Ada Mbak Roro Ayu yang ada di Kudus juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini mau nanya di luar tema. Menanya nih sikap saya terhadap anak ini mesti gimana ya Pak Ustadz? Karena anak saya ini disuruh kuliah untuk meningkatkan karirnya, malah minta izin mau nikah. Itu artinya kan dia nggak mau dengerin orang tuanya Pak Ustadz. Terus sikap saya sebagai ibu itu harus gimana? Padahal saya nyuruhnya baik. Oke. Oh dari Ibu Rere ada di Banyumanik. Ini masih tema ini. Oh iya masih tema ya Pak Ustadz ya. Tema perjodohan. Anaknya pengen nikah Bu. Ya sebenarnya begini ya, apa namanya? Saya tidak akan menghakimi anaknya yang benar atau ibunya yang benar. Ya. Tetap sebenarnya anak itu punya tujuan ya baik. Orang tua punya tujuan yang baik. Ketika ini kemudian didialogkan, Mbak, didialogkan. Kemudian yang dialog ini kurang bisa apa namanya cara berdialognya, cara berkomunikasinya kurang tepat. Itu kan malah nanti munggah tensinya maksudnya, munggah Iya. kemarahannya, dan itu malah tidak baik. Makanya begini, kalau begini ini saya bisa ngasih nasihat kayak gini, Bu, tidak usah sering berdebat secara verbal. Berdebat secara verbal itu jangan. Kalau anaknya mau, ya kita ajak, mari minta petunjuk kepada Allah mana yang benar, karena kan nikah cepet itu yono sing sukses yono sing ora kan, Mbak. Iya. Ya coba aja kan banyak orang sukses nikah duluan sebelum kuliah juga ada. Tapi yang gagal ya banyak juga. Jadi orang masalah bener salah itu. Karena bener salah kan orang ngerti. Mau jenengan nikah aja sama si A aja mbok salah mbok bener kan ya ora ngerti Iya. toh, Mbak. Ya ngertine ya engko toh. Nanti. Sama seperti ini juga sama. Apakah menikah dulu atau tidak menikah dulu itu gak ngerti sing bener salah sing ndi. Gak ngerti. Si ibu juga ndak tahu karena itu barang gaib kan. Masa depan itu kan kegaiban. Si anak juga ndak tahu. Maka caranya adalah bentuklah lingkaran surga di rumah. Nanti insya Allah itu Allah yang akan memercikkan ilham-ilham mana yang terbaik. Engko nek ternyata sing bener ya kalau ternyata memang harus menikah, nanti insya Allah wong tuane iso nrimo dengan lapang dada. Kalau harus kuliah si anak juga mau kuliah dengan lapang dada. Ya. Jadi ngeten. Misalnya ya ini saya kasih contoh. Nah ini doa secara umum aja, ini boleh dipakai oleh semua orang. Kalau orang tua misalnya putrane 2. Ibu baca Fatihah 4 kali setiap habis sholat. Fatihah pertama buat suami, karena suami itu surganya ibu. Yang kedua buat anak yang pertama, yang ketiga buat anak yang kedua, yang keempat buat diri sendiri Fatihahnya. Jenengan doakan, ya Allah, berilah kejernihan hati kepada suami saya. Ya Allah, berilah kedamaian hati kepada anak saya. Orang itu kalau pikirannya damai, pilihannya bener. Pilihan salah itu karena dia waktu mikir dengan emosi. Emosi betul. Makanya salah dan benar itu bukan aksinya, tetapi suasana hatinya gitu. Makanya tadi saya bilang sing bener sing salah sing ndi gak ngerti. Iso anake sing bener akeh wong sukses nikah muda banyak, yang gagal juga banyak. Iya. Yang nikah telat sukses ya banyak, yang nikah telat gagal ya banyak. Ora enek bener salah. Nanti kalau anaknya mau, kalau anaknya mau ikut juga kalau habis sholat baca Fatihah. Fatihah kalau anak ya, Fatihah pertama buat ibunya. Karena surgane anak di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau ibu tadi Fatihah yang pertama buat bapak. Karena Buat surgane suaminya. ibu itu ridhone suami. Suami. Jadi pertama kalau si anak buat ibunya, yang kedua buat ayahnya, yang ketiga buat saudaranya, saudara-saudaranya, yang terakhir buat dirinya sendiri. Itu secara spiritual sedang membangun baiti jannati itu, Mbak. Oke. Jadi kayak begini itu tidak bisa diselesaikan secara logika karena semuanya punya logikanya masing-masing. Si anak duwe logika, nyun sewu ya daripada aku zina Bu lah, misalnya ngono, lah piye jawab-jawabe. Anak punya logika tapi ibu juga punya logika. Iya. Ya apike sekolah meneh to ya. Nanti baru setelah
setelah bekerja, setelah begini baru kuliah, baru menikah. Ya ibu bener juga. Jadi tidak ada salah bener di sini, itu tidak ada. Iya, iya. Makanya nek banter-banteran omongan gak ono bare. Gak ada habisnya ya Pak Ustadz ya. Makanya cara menyelesaikannya coba nek cara wong agama itu tumak ninah dulu, Mbak. Diem, saling Tenangin mendoakan. diri sendiri Iya. dulu. Saling mendoakan seperti tadi. Ibu mendoakan bapak, anak-anak, si anak mendoakan orang tua begini-begini. Nanti insya Allah mayyatakillah. Kalau orang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu mahroja. Nanti akan dipercikkan ilham-ilhaman jalan-jalan keluarnya. Dan si ibu nyuwun sewu, ndak usah misalnya anak kok berbeda pendapat terus dianggap anak durhaka, jangan terlalu jauh seperti itu. Si anak juga begitu, ketika orang tuanya ndak menyetujui jangan bilang ibu ambek bapak iki dan ora ngerti agama ya ndak salah juga. Jangan menghakimi. Ya, jangan menghakimi bahwa anak begini atau orang tua begini-begini, jangan. Karena waktu kita menghakimi anak atau istri itu tanpa jenengan sadari, jenengan sedang terpercik ketakaburan di dalam hati. Kalau jenengan terbersit ketakaburan di dalam hati, Gusti Allah akan menjauh dari kita. Malaikat-malaikat menjauh dari kita. Nanti aksi kita jadi keliru, Mbak. Oke. Makanya kalau hatimu damai, pilihanmu benar. Ya. Kalau hatimu tidak damai, pilihanmu tidak benar. Satu lagi nih Pak Iya, silakan. Ustadz. Oh, iya. Mbak Nia yang ada di Mbak Nia Andriana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini mau Waalaikumsalam. nanya kalau perbedaan sholat tahajud sama sholat hajat itu apa Pak Ustadz? Iya, kalau sholat tahajud itu harus dilakukan setelah isya ya, kalau dari sisi waktu. Harus tidur dulu nggak sih Pak Ustadz? Harus tidur dulu. Ya, Kalau- walaupun sekejap. Oh. Jadi walaupun misalnya 5 detik udah tidur gitu, itu sudah boleh sholat tahajud. Habis sholat isya sampai sholat subuh ya. Ya, itu bedanya. Kalau sholat hajat itu sholat karena ada hajat, dan itu bisa kapan-kapan, Mbak. Waktu Kapan duha aja? boleh. Yang penting tidak setelah subuh sampai terbit matahari, dan tidak setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Itu kan haram sholat. Berarti siang. ya, Siang Pak Ustadz, boleh. ya? Jadi kalau sholat hajat itu karena ada hajat. Kalau sholat tahajud itu sholat karena sholat yang terikat oleh waktu. Kalau sholat hajat, sholat yang alasannya adalah hajat. Jadi beda. Kalau tahajud itu karena memang waktunya. Kalau sholat hajat, rakaatnya sama aja. Yang penting genep. Berarti kalau sholat hajat nggak bisa dilakuin malam. Boleh, malah bagus. Hajat. Ya boleh kan, Oh, sholat boleh. hajat itu boleh kapan saja, Mbak. Oh iya iya iya. Asal tidak ba'da subuh sampai Oh iya, terbitnya pagi ya, matahari, dini hari, atau pagi, ba'da asar pagi. sampai terbenamnya matahari, itu yang tidak boleh. Ya, jadi terus sholat tahajud niati nanti setelah tahajud kemudian meminta kepada Allah, ya tidak apa-apa juga. Ya. Itu perbedaannya ya Mbak Nia ya. Ya, Sudah oh sudah. mepet sekali waktunya ya. Kayaknya 2 minggu lagi kayak gini saya lanjutkan ya, Mbak ya. Ini kayaknya baru 20% Iya, ini. masih ada yang belum saya jawab juga pertanyaannya. Mohon maaf ya para mitra saya, Iya. soalnya waktunya udah nggak cukup. Mungkin Pak Ustadz ada yang pengen disampaikan dulu untuk Iya. menutup kebersamaan kita hari ini. Jadi saya ingin sampaikan begini. Entah yang sudah menikah atau yang belum menikah ya. Tujuan paling hakiki dari pernikahan itu bukan rekreasi, bukan senang-senang. Tujuan hakikinya bukan prokreasi, bukan untuk mencari keturunan. Memang itu tujuannya, tapi bukan yang utama. Yang utama dari pernikahan adalah spiritualisasi. Kita menemukan, dalam tanda petik menemukan Allah di dalam keluarga kita. Itu tujuan utama pernikahan. Itu camkan. Oke. Nanti insya Allah kalau itu dicamkan, nanti menjadi ruh di dalam sikap kita ketika kita berkeluarga. Ya, gitu.